Hai teman-teman, Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, hari ini kami dari Hinduismi ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram Hinduismi Official. Jadi ini akan menjadi salah satu video yang akan kami upload di YouTube kami. Oke, jadi sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di Instagram kami. Jadi langsung aja kita ke pertanyaannya. Sebenarnya bisa dibaca dua-duanya, bisa dibaca Hinduismi atau Hinduisme. Kenapa kami pilih nama itu? Awalnya memang kayak easy listening aja. Hinduisme itu emang yang paling pas sesuai religi. Kita mengutamakan lagu itu yang bertema dengan religi, jadi tentang alam, tentang agama, di mana kita berasal. Ya dari sinilah kita lahir di Pulau Dewata. Tidak ragu kita menamakan grup musik kita atau band kita menjadi Hinduismi. Wah, kapan terbentuknya Hinduismi? Kalau kita terbentuknya emang dari keluarga. Iya, kita memang Jadi terbentuk dari keluarga. Pas kita awal aktifnya kita tuh saya sama Beli Gede. Baru masuk aku. Danunya aktif di musik, terus gimana kita mengikuti aliran musik senada dengan perkembangan Zaman. ya, perkembangan zaman gitu. Terus kenapa pakai orang lain gitu, kepikiran kan berdua kita kenapa pakai orang lain, padahal kita punya adik sendiri yang punya skill yang sangat luar biasa tentunya, dan adik Tita juga yang punya potensi di bidang vokal. Seingatku ini kita tuh mulai latihan, mulai mikirin untuk project ini serius itu di tahun 2015, 2014, 2015 mungkin. Jadi aku waktu itu masih SMA, kita juga masih SMA ya. Saya Wide. Jadi awalnya tidak ini bahkan bukan Hinduisme awalnya. Jadi ide awal projectnya itu bahkan project lain yang sebenarnya ada. Cuman kita mikir Wide punya tulisan yang bagus tentang tulisan Wide, mereka berdua ini punya tulisan yang bagus, nada yang bagus, kenapa kita nggak seriusin aja. Jadi dulu itu memang Tiang dan Yoga dulu senang main gitar untuk di rumah, terus dari SMA memang sangat senang. Terus lanjut ketemu adik Satya yang jago main drum, terus kita masukkan, kita ada project lain. Terus satu ketika ada undangan dari saudara pernikahan, terus datang lihat adik Titan nyanyi di sana. Bagus nih vokalnya, cocok untuk tema Cocok kita. masuk nih. Jadi nah itulah mulainya, makanya adik Tita masuk juga di dalam. Ya, Tiang biasa dipanggil Wide, kakak pertama. Gede. Nama lengkap Igede Aryo Danupalguna, berasal dari Penempahan, Manukayo, Tampak Siring. Di Hinduismi main bass. Status Ya itu aja. Sementara itu aja. ya. Halo, Wide ya. Oh iya ya, oke. Perkenalkan, saya Made, dan dipanggil sama adik-adik atau kakak saya Wimade. Semua Wide. Beli gede, beli made. Jadi Iya, semua. Dede. Onyang WDD. Terus nama lengkap saya Imade Yoga Anggara. Dan di Hinduisme saya megang gitaris, jadi Megang aja, nggak main. main lah. Jadi main di gitar sama petikan. Terus Anjay. ya sambil nyari inspirasi, dapat inspirasi bikin lagu Nada juga. sesuai dengan, tapi tidak lepas dari kakak saya Wide Danunya. Kalau bikin apa-apa itu pasti bilang dulu sama beliau, Beliau. Wow. sama Wide-nya, biar dikasih
sudut pandang yang gimana untuk lagu ini mau dibawa kemana, terus temanya apa biar lebih jelas aja gitu. Ya cukup itu aja, silakan. Vokalis juga kan. Oh iya. Eh, vokalis 2, saya megangnya vokalis 2 juga. Ada Titanya di vokalis 1, jadi saya di vokalis 2 untuk bikinnya. Ini sebentar kami, saya Kama. Ya, biasa dipanggil Kama. Saya di Hinduismi megang drum, saya drummer ya. Dan ya, nggak ada tugas lain sih. Paling tugas lainnya itu nanti di visualisasinya aja. Saya megang visualnya juga. Terus Halo semuanya, nama saya Tita. Adik paling terkecil. Saya di Hinduismi sebagai vokalis. Tugasnya cuman ngafalin lagu, lirik, sama aja ya. Sama nada, itu Nada. doang. Biasanya yang paling susah diatur. Ya kan? enggak lah. Enggak. Paling gini. Paling cantik Paling cantik, tentunya betul. sendiri. Karena saya sendiri. Sebenarnya gini sih, kalau aku ngelihat pertanyaan kayak gini tuh, dari kata nama band kita aja udah Hinduisme itu udah bukan agama, maksudnya Hindu mungkin adalah agama, tapi Hinduisme kan bukan. Jadi kalau menurutku itu bukan sesuatu hal yang beratnya adalah ketika kita membawa nama ini nanti disangkutkan dengan Hindu yang secara religi gitu loh. Jadi kita berat bebannya itu megang itu. Jadi kita harus selalu terlihat setidaknya bagus. Ya nggak sih, maksudnya kita kalau udah terlalu melenceng ke kiri kayak terlalu susah. Mungkin susahnya di situ. Tapi kalau misalnya dari orang yang melihat dan mendengarkan, kayaknya enggak sih. Maksudnya Hinduisme itu kayak easy listening dan mudah diingat, dan enggak yang seberat itu sih kalau menurutku. Mungkin nama itu akan sedikit mempersulit kami untuk mendapat panggung, untuk mendapat tempat. Cuman idealisme kami adalah berkarya. Ya, Jadi benar, tempat untuk berkarya di era saat ini bukan hanya panggung, bukan hanya seperti konser atau televisi atau radio, tapi ya dimanapun kita bisa berkarya. Benar. Jadi semangat kita adalah semangat berkarya. Nanti Benar. ya mungkin kalaupun nanti tidak ada penonton, ya kami akan terus tetap berkarya. Benar. Dan ini juga merupakan media untuk ini salah satu kayak video ini misalnya, salah satu ini kan kita upload di YouTube kita, media untuk kita juga. Jadi kita lebih ke berkarya sih, benar sih kata Widi. Berkarya yang positif tentunya. Jadi dari awal pun bahkan kita udah nggak terlalu yang mentingin views atau segala macam. Kita album ini kita kelarin, kita upload di YouTube, kita Lebih ke produksi hobi ya. lagi, benar. Menurut saya dari ketujuh lagu Hinduisme dalam album Kajak Angin, yang paling berkesan di dalam hati saya itu adalah Simokrama Galungan. Ini kalau dari aku Menawa Dharma Sastra, nggak tahu kenapa ya. Itu salah satu lagu. Sebenarnya banyak hampir semua lagu dari ketujuh lagu ini yang ada di album Kajak Angin ini berkesan ya, karena semuanya punya proses yang beda. Kayak Celnarang kita punya proses yang beda. Kita ada teman dari US yang bantu diproduksi kan udah. Sebenarnya semuanya memiliki kesan dan pesan yang berbeda. Tapi kalau dari aku Menawa Dharma Sastra, entah kenapa dari instrumen buat musiknya beda dari yang lain, terus lebih enak aja liriknya, dan untuk memvisualisasikan itu pun gampang. Kalau dari aku dari segi orang yang di bidang visual, aku melihat kayaknya ini paling asik sih di visual ini. Kalau aku lebih enak ke Menawa Dharma Sastra sih. Oh iya, kalau Tiang dari ketujuh lagu itu menurut Tiang bagus, jadi sangat susah memilih salah satu dari mereka, karena Tiang ya kami berempat mengikuti semua proses dari lagu itu, terus ya ibaratnya kami seperti orang tua dari mereka, jadi mereka adalah anak-anak kami, jadi tidak mau menganaktirikan mereka gitu. Tapi kalau misalnya harus memilih satu dan berbicara proses, jadi Tiang akan sebut Calon Arang. Dan Calon Arang ini bagan atau lagu awalnya ditulis Yoga sebenarnya. Terus Tiang berusaha Tiang kembangkan
hingga lagu itu kami putuskan untuk kami rekam pertama. Jadi lagu itu sebenarnya udah direkam tahun 2016 2016 ya. di salah satu studio yang sangat sederhana di Denpasar. Home recording lah ya. Ya, home recording, terus sangat sederhana. Terus kami punya playlist satu lagu itu dan kami sangat bangga memiliki satu lagu itu. Bahkan belum dirilis udah bocor itu. Ya, udah Iya kan? bocor. Udah bocor di mana-mana. Mana-mana, sudah wah, kesebar. kok lagu ini keputar di sini. Iya. Sempat Tiang salah satu hobi Tiang fotografi, jadi sempat datang ke salah satu desa di Pangli, motret di sana, terus sambil beli tipat taku di sana, tipat tahu di salah satu warung, terus dengar lagu itu, loh kok ini lagu Ismi, Gak kenal ya. lagu Calon Arang gitu. Terus mereka, oh ini beli ada lagu bagus gitu. Justru diperkenalkan sama mereka lagu ini gitu. Terus kalau berbicara proses lagi, lagu ini juga seperti Kama bilang tadi, ada salah satu teman dari Amerika, dari Texas tepatnya. Mereka memang seniman penyanyi, fotografer dan penyanyi. Mereka mensponsori lagu tersebut dan direkam di studio yang lebih proper. Nah, satu lagu itu yang setelah direkam itu menjadi ibaratnya bibit awal atau amunisi kita, semangat kita untuk membuat album Hinduisme yang pertama. Ya, jadi itu sedikit cerita mengenai Calon Arang. Ya, menurut mereka sama aja sih kayak menurutku juga. Semua lagu bermakna. Kita susah payah rekaman sampai dari pagi sampai sore sampai malam kan. Malam terus shoot movie juga 2 minggu Bahkan ada yang sakit ya. ada yang sakit. Aku juga habis shot movie langsung sakit, terus dari rekaman Satya juga sakit. Kita bela-belain untuk album ini dan hasilnya juga maksimal. Kalau menurutku lagu yang benar-benar aku suka, yang aku berkesan itu Kajak Angin. Pertama lagunya kan bagus, terus nggak terlalu melo juga. Masih asik didengar, seru. Arti lagunya juga, apalagi kita masih muda kan, ceritakan tentang perjuangan perjuangan kita untuk mencapai cita-cita ke masa depan gitu. Ya, jadi unik ya cerita dari aku ngomong duluan ya. Jadi unik ceritanya ya, cerita dari proses pembuatan kenapa akhirnya kita memutuskan untuk buat short movie. Jadi waktu itu kita lagi ngobrol nongkrong, aku Wide sama ada Krisna satu. Oh iya, Iya, Krisna sahabat kami. Iya. Dia itu fotografer yang ambil foto cover, Fotografer dan videografer juga. Dia yang ngambil dia yang bantu juga buat foto cover buat album kita. Jadi kita lagi nongkrong bertiga, kita bingung brainstorming kita buat apa ya, buat sesuatu apa nih, ini 2019 pertengahan. Kita ngobrol, kita brainstorming, Wide datang ide sama, bro album kita udah kelar nih, gimana nih, sekarang selesaiin lah kita what's next gitu loh. Akhirnya kita mikir, wah ya ini harus dibuatin video klip sih kalau mau serius gitu. Ya udahlah YouTube aja dulu, karena itu adalah media yang belakangan ini paling gampang diaksesnya. Jadi kita mikirin untuk buat video klip apa nih. Nah, Wide ngasih ke aku, ini video klip nih gimana, coba pikirin. Wah bingung dong kita mikir bareng bertiga, kayak ini nggak cocok. Akhirnya Wide datang sama ide, oh ini judul album kita Kajak Angin nih, kita buat apa nih sekarang. Kita kebingungan bikin video klip kayak gimana. Akhirnya bro kita buat short movie aja kan. Kita buat short movie, kita sambungin semua lagu-lagu dari setiap album, terus kita bikin cerita. Akhirnya kita datang sama ide itu, udah kita buat filmnya. Dari setiap lagu ya. Dari setiap lagu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pun nonton short movie-nya Kajak Angin itu semuanya menceritakan tentang. Oh ada link di bawah untuk apa? Silakan teman-teman nonton dulu short movie-nya Kajak Angin. Jadi dari setiap lagu itu lagu itu kita bikinin cerita, bikinin skripnya. Jadi ngerangkainya itu sebenarnya yang sulit prosesnya.
dari satu lagu ke lagu terakhir. Kita bertiga waktu itu ngobrol, kita wah ini kayak lagu yang pertama, ini kayak lagu yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Udah fix malam itu, tiba-tiba besoknya Widi ngechat, bro kayaknya ini harus dipindah deh bro. Wah jadi prosesnya kayak gitu. Jadi kita proses itu yang panjang, kita buat skripnya kayak gimana biar idenya juga, ceritanya juga nggak terlalu lebay tapi masih kekinian, ya kayak gitulah. Jadi itu datang sama ide gitu, akhirnya short movie itu pun jadi. Kenapa short movie? Karena kita pengen beda aja, biar nggak video klip satu-satu video per satu lagu. Jadi kita buat short movie aja, satu video 7 lagu selesai. Beda gimana? Ya sama seperti ya semua sudah dijelaskan oleh Kama. Jadi sebenarnya ada cerita lain untuk Kajak Angin. Tiang ada tulisan yang berjudul Kajak Angin juga, terus cuman memang inspirasi hampir 80% cerita Kajak Angin itu udah di short Kajak Angin short movie itu. Jadi teman-teman bisa nonton. Ya, Di link Jadi bawah. ya jadi teman-teman bisa menafsirkan sendiri. Kalau dari proses awal, dari kita ngobrol masalah gimana timeline, storyline, naskah, skrip, semuanya, tim, siapa aja yang mau eksekusi, itu panjang sih. Tapi untuk proses syutingnya 2 minggu ya. Ya 2 minggu ada. 2 minggu. 2 mingguan. Kita proses syuting selama 2 minggu dengan teman-teman semuanya. Onyang timpal nih. Nganyah istilahnya, project nganyah nih kayaknya sebetulnya. Project nganyah ini ya, ini nganyah apa bahasa Bali, coba editor tulis di bawah. Project nganyah nih intinya. Jadi pemain utama kita 2 karakter utamanya Kaja sama Kangin teman. Teman juga. Semuanya temannya. Set. Semua. Iya benar. Banda sebagai Kaja dan Binyoman sebagai Kangin itu dari teman. Mereka mau bersedia untuk bantu kita. Ya dari teman-teman sekalian, teman-teman Gelung Agung, ya, sangarnya ya. banyak yang udah Sangat sebelum berterima kasih Ya, banyak ya terutama- tentunya. Iya. Terutama teman-teman yang di belakang layar. benar di belakang layar. Mereka banyak sekali bantu angkat gong, angkat gamelan. Juga beberapa tempat yang kami pakai juga Untuk syuting, untuk lokasi lokasi syuting, terus juga beberapa Jabo Puro Baleagung, Desa Penempahan, terus Pemuda Penempahan juga. benar. Nol budget lah, zero budget. Tapi semua excited banget ya. Iya. Jadi untuk produksi ini memang lingkaran kami kan ada di industri kreatif. Salah satunya ada teman-teman ini Kama yang saat ini build up Rubah Kreatif. Jadi untuk short movie ini kami serahkan ke Rubah Kreatif untuk produksinya. Jika teman-teman nonton short movie itu juga ada kerjasama kolaborasi kami Hinduismi dengan Rubah Kreatif. Timnya Kama ya ada nanti. Iya. Siapa aja? Bener, banyak sih waktu itu, banyak sih teman-teman. Iya, intinya ini project fun, idealisme 100%. Ini 100% idealisme ini, 100% apa yang kami mau itu yang kami tuangkan. Nggak ada revisi, nggak ada perbaikan. Ini idenya masuk, ini idenya masuk, ini idenya masuk, kita tampung semuanya, kita jadikan Belum semua lah ya. belum semua. Pakai Nggak ada yang wah ini harus komersil, kita mentingin ini, nggak. Pokoknya kita mau buat kayak gini, kita buat kayak gini. Sebenarnya untuk masalah budget sih nggak masalah, karena we do it for fun gitu loh. Jadi kita ngelakuin ini untuk fun. Jadi kita nggak ngerasa terbebani juga dengan nol budget. Kita syuting begadang, ya kan, bro? Hujan-hujanan nggak sih waktu itu, panas-panasan. Hujan Kita panas. ada beberapa lokasi yang jauh juga kan, Ya jauh. yang di Batur, yang di pantai. Jadi kendalanya itu cuman nggak ada sih kendala karena gini, karena sebagian besar pemain itu adalah bukan pemain handal, bukan beneran aktor atau aktris. Jadi itu yang susahnya kita ngedirect mereka. Ada kejadian lucu kan? Banyak banget kejadian lucu waktu kita syuting. Ya tapi intinya kami berterima kasih kepada semua teman-teman, semua pemain dalam short movie Kajak Angin. Mereka sangat maksimal. Bener, sangat maksimal. Keren. Matur suksesmu. Sukses semua. General. Jadi untuk short movie Kajak Angin
kami putuskan penayangan perdananya kami tayangkan pada ada acara, kami buat acara sendiri namanya Kajakangin Art Camp. Jadi penayangan perdana untuk Kajakangin Short Movie itu di Kajakangin Art Camp. Tapi belakangan ini Kajakangin Short Movie juga kami ikutkan beberapa festival yang ada di Bali. Terus salah satunya kemarin ada di Bali International Indigenous Film Festival. Dan tidak menutup kemungkinan kami akan terus mengikuti beberapa festival yang mungkin bisa melakukan screening. Jadi Kajakangin Art Camp ini sebenarnya berurutan dari awal. Kami terus Tiang memahami bahwa ke depan Hinduisme mungkin akan susah mendapat panggung, satu karena kami belum dikenal mungkin itu. Terus kedua, Dan kalaupun dikenal nanti mungkin nama ini akan sedikit membebani kami dan tanyakan tadi dan itu masuk ke beberapa mention ke dalam Instagram Hinduisme bertanya seperti itu. Dari itu kami Hinduisme bekerja sama dengan Rubah Kreatif yang membuat short movie tadi. Terus di support oleh ada namanya Bali Pure Tour. Itu membuat satu event yang berlokasi di hutan di desa Penempahan. Kami beri nama Kajakangin Art Camp. Kajakangin Art Camp itu kami laksanakan 2019. Itu acaranya live musik. Kami juga didukung oleh beberapa teman-teman musisi yang ada di Tampak Siring dan Gianyar. Terus ada screening film Kajakangin kami. Terus ada juga pameran. Kalau dari aku sih lebih ke komunitas yang berusaha kita bangun kan. Ya, jadi build up a community. Jadi Kajakangin Art Camp ini adalah sebuah komunitas yang mencoba untuk kita bangun. Kenapa namanya Art Camp? Karena tempatnya bagus banget, ya kan? Kenapa kita nggak ngabisin satu malam di sini? Karena untuk kemah kita bisa sampai malam. Bagus banget tempatnya. Jadi suasananya asik. Nah, jadi buat teman-teman kalau penasaran pengen datang ke bagaimana ngeliat keseruan kita di Kajakangin Art Camp KKAC 2, karena ini pandemi mungkin kita postpone ke Januari. Kita belum tahu. Tapi buat teman-teman yang mau tahu kelanjutannya kayak gimana, bisa follow Instagramnya Hinduisme Official. Di sana akan ada info-info tentang Kajakangin Art Camp, tentang lagu terbaru kami mungkin, video klip mungkin, album terbaru mungkin next ya. KKAC 2 Jadi Kajakangin Art Camp atau kami singkat KKAC itu rencananya harapan kami bisa berjalan setiap tahun. Benar. Secara rutin. Itu tahun lalu karena kami selenggarakan tanggal 26 Desember, jadi rencananya tahun ini juga 26 Desember. Cuman karena situasi tidak memungkinkan karena pandemi dan perizinan segala macam, jadi mungkin kami akan tunda, tapi tetap kami akan menyelenggarakan Kajakangin Art Camp yang kedua dan beberapa karya di dalamnya. Di dalamnya untuk saat ini juga ada beberapa seniman yang ingin masuk mengisi di dalam Kajakangin Art Camp, seperti teman-teman pelukis juga ingin melakukan lukis on the spot, teman-teman fotografi. bagus sih itu ya. Instalasi. Fotografi. Jadi ya nanti tunggu aja informasi di Hinduisme Official di Instagram kami, informasi mengenai Kajakangin Art Camp. Kita ngasih giveaway kemarin nggak sih waktu Kajakangin Art Camp? Nggak, Nah, album. iya kan, album kan, giveaway album. Iya. Jadi ketika Kajakangin Art Camp kami memberikan giveaway seperti album kami karena album perdana. Saat itu juga sekalian launching album kami, terus ada t-shirt Benar. yang kami pakai ini Kajakangin. Ini juga untuk beberapa teman-teman yang ikut berpartisipasi di dalam Kajakangin. Kapan rilis lagu baru? tentunya Ada sih materi. Surprise. lagu
Kalau kita sih dari album Kajak Angin itu seperti yang dibilang Wide tadi, itu kita materi lagunya Banyak. udah lumayan Ada banyak. ada. Terus dan kita juga melanjutkan proses, kalau ada inspirasi ya kita garap, kita jalankan, ibaratkan nabung lah gitu jadinya. Jadi kita siap di mana semua memungkinkan, kita akan menjalankan itu semua dalam yang terutamanya yang pertama itu kita sehat semua. Benar. Terus dalam proses sama teman-teman kita garap sama-sama dengan hati yang tulus, dengan hati yang tenang gitu. Jadi kita pun record atau rekaman di studio itu enjoy gitu, santai aja kan, lagu lagi gitu. Jadi intinya kita udah siap untuk rekaman untuk next album yang kedua. Pekerisan. Surya. Dia dulu kan. Dia dulu. Kalau aku gini. Air. Leluhur. Oke. Nggak play mata sudah. Tadi Surya. Nggak play lu. Dia kok orang rong clue.